Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek literasi digital kami dalam membuat desain aplikasi yang kami beri nama EasyDic. EasyDic ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan berliterasi yang baik dan benar pada pengguna. Pada pembuatan desain ini, kami menggunakan tool Apple. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Helen Sunamuri dengan NIM 2205121409. Saya Audrey Lazira Ramaniasari dengan NIM 2205121403. Dan saya Irza Maulana Ramadan dengan NIM 2205 1214035. Baik. Oke, langsung saja pada tampilan awal ini. Sign up merupakan registrasi awal sebelum masuk aplikasi ini. Lalu kita diharuskan untuk mendaftar akun dengan masukkan email dan sandi. Pada email bisa diketikkan. Lalu pada konfirmasi sandi, sandi mirip dengan sandi yang ada di atas. Lalu sign up. Ini merupakan peringatan bahwa untuk memeriksa email untuk melanjutkan sign up ini. Oke, pada tampilan yang kedua ini tampilan sign in. Setelah kita registrasi, kita bisa masuk dengan email yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Oke, masuk. Peringatan apabila login kita telah berhasil. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah kita melakukan proses login, maka kita akan dialihkan ke bagian awal pada aplikasi EasyDic, yaitu kita bisa melakukan klik mulai untuk masuk ke bagian menu utama. Nah, di bagian menu utama ini terdapat 3 subbagian yang dapat diakses, yaitu kelas, ada kuis, dan petunjuk. Nah, ada baiknya teman-teman ketika masuk ke aplikasi ini untuk pertama kali melihat petunjuk terlebih dahulu, petunjuk penggunaan. Bisa diklik. Nah, ini merupakan bagian dari petunjuk aplikasi, di mana pada aplikasi ini terdapat kuis yang dapat dikerjakan ataupun kelas yang dapat dilihat untuk sebagai pembelajaran. Nah, kita kembali lagi ke bagian kelas. Dan pada bagian ini kita bisa melihat pada area kanan atas itu terdapat 2 bagian, yaitu profile dan bagian menu keluar. Nah, untuk profile sendiri ketika kita klik itu eh, belum menampilkan nama kita karena kita belum menginputkan sama sekali nama yang kita miliki. Kita bisa melakukan penginputan nama dengan memasukkan nama yang dimiliki oleh user. Seperti misalnya Audrey. Untuk mengganti nama itu bisa langsung ketika klik ganti nama itu akan diarahkan kembali ke menu utama, dan ketika kembali ke bagian profile, ketika diklik kembali bagian profilnya maka telah berganti menjadi nama dari user. Kembali ke menu utama. Nah, di bagian menu utama ini terdapat 4 kelas yang dapat diakses untuk pembelajaran teman-teman, yang dimana ketika akan diklik pada bagian pendahuluan, contohnya ketika diklik itu akan menampilkan em, eh, presentasi ataupun materi yang ada di pendahuluan literasi digital. Ini hanya dapat dilihat ketika di laptop, preview seperti ini. Namun apabila teman-teman melihat langsung pada smartphone ataupun HP teman-teman, itu tentunya akan berbeda previewnya. Karena dapat diakses secara langsung tanpa menggeser atau slide ke arah horizontal seperti itu. Nah, kembali lagi ke bagian home.
Jadi untuk materi-materi yang ada di sini memiliki beberapa tingkatan yang teman-teman lebih baik itu mempelajari dari tingkatan termudah terlebih dahulu agar nantinya teman-teman dapat mengikuti atau dapat menguasai pembelajaran dari literasi digital secara bertahap ataupun berturut. Kita beralih ke menu kuis yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, beralih di menu kuis. Di sini terdapat 4 kuis, yaitu pendahuluan, jaga hoaks, literatur review, infografik. Misal contoh, kita klik pendahuluan terlebih dahulu. Nah, di sini ada terdapat pertanyaan dan 4 opsi jawaban. Jadi, semisal apa yang dimaksud dengan literasi digital? Jadi, kita jawab kemampuan untuk memanfaatkan. Nah, ketika kita memilih jawaban yang benar, akan muncul notifikasi jawaban benar. Hebat juga ya kamu. Dan lalu kita klik OK, lanjut ke soal selanjutnya. Lalu kita isi lagi, mengapa literasi digital penting? Semisal saya isi jawabannya dengan salah, akan muncul jawaban salah. Yuk teliti lagi. Lanjut ke soal ketiga. Ketika menerima email mencurigakan, kamu akan melaporkan email. Oke, benar. Lanjut ke pertanyaan keempat. Di bawah ini merupakan implementasi prinsip literasi digital kecuali meninggalkan jejak digital yang tidak peduli dengan reputasi online. Dan soal yang terakhir yang bukan merupakan bagian dari tantangan literasi digital adalah ternyata saya bisa menjawab 3 pertanyaan dari 5 soal tadi dan mendapatkan skor 3. Kembali ke menu utama. Seperti yang dijelaskan Iza tadi, di pojok kanan atas terdapat menu logout. Lalu kita klik. Di sini ada pertanyaan, do you want to go? Nah, kalau Anda ingin keluar, klik keluar. Kalau tidak, klik menu utama. Jadi ketika kita klik keluar, kita akan diarahkan ke menu sign up tadi. Kalau tidak, kita klik menu utama yang mengarah ke menu utama yang tadi awal. Baik, terima kasih presentasi yang sangat baik. Jadi, itu semua hasil dari pengerjaan kami. Mohon maaf apabila ada pembuatan desain ini kami ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.